Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Tuhan, hadirlah ya Tuhan. Kami berdoa kekudusan-Mu ya Tuhan. Lingkupi kami di tempat ini saat ini. Kami datang dengan hati yang berlimpah syukur. Terima kasih. Inna ramasiki ahori tiara masuk. Inna ramasiki. Haleluya rana masiki nara masuk. Lebih lagi ora bakaka ya rara bara la 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 bara. Ni aramasiki aramaso. Lawan kami lebih, lawan kami lebih. Ora bakaka ya rara bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Lebih ya Roh Kudus penuhi kami. Biarlah kami memuji-muji-Mu ya Tuhan. Biarlah jiwa kami bergelora ya Tuhan. Biarlah kami memuji-muji-Mu. Oh, rabba, 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 rabba,
ini taruhkan firman-Mu ya Tuhan di mulut bibir hamba-Mu. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Jadikan setiap kami tanah hati yang baik. Kami siap ya Tuhan. Ini doa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pulihkan kami. Puaskan kami, balut kami dalam hadirat. Di dalam nama Yesus, mari bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan meriah bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya mengucapkan shalom bagi kita semua. Amin. Pagi hari ini saya akan menyampaikan sharing tentang keluarga. Kita berdoa biarlah apa yang kita dengar siang hari ini akan menjadi berkat bagi setiap rumah tangga kita. Sehingga kita akan melihat bagaimana Tuhan lawat kita dan bersedia tinggal bersama-sama dengan kita. Amin. Saya akan memulai daripada kitab Kejadian pertama ayat 27-28. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dari kitab Kejadian pertama ayat 27-28 maka kita tahu dua hal. Yang pertama adalah lembaga yang pertama Tuhan ciptakan di muka bumi adalah lembaga pernikahan. Yang kedua, pernikahan atau perkawinan adalah inisiatifnya Tuhan, bukan manusia. Kalau kita bertanya kepada orang, apa sih yang mendorong alasan sepasang kekasih itu menikah? Maka kita akan menemukan 3 jawaban utama. Yang pertama, mereka akan berkata, karena saling mencintailah maka kami menikah. Alasan kedua, mereka akan berkata, Pak, untuk masa depan kami, untuk jaminan di hari tua kami, supaya ada orang mengurus kami, Pak, maka kami memutuskan untuk menikah. Ada juga berkata, pernikahan adalah suatu keniscayaan bagi laki-laki dan perempuan yang telah dewasa. Hari ini apapun alasan yang mendorong orang menikah, maka kita tahu sesungguhnya Tuhanlah yang memperakasai pernikahan yang ada di muka bumi ini. Mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan menciptakan lembaga pernikahan di muka bumi ini? Kembali Kejadian pertama ke 27-28. Tujuan yang pertama adalah supaya kita bertambah-tambah banyak menguasai bumi ini dan menaklukkannya. Ketika Tuhan menciptakan langit bumi, maka di hari ke-6 setelah menciptakan manusia, maka berfirmanlah Tuhan, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhi bumi, kuasai dan taklukkanlah burung-burung di udara, ikan-ikan di laut. Inilah amanat yang pertama Tuhan perintahkan kepada kita. Bagaimana sih caranya kita berkuasa atas semua ciptaan Tuhan? Maka saya percaya, maka harus penuh dengan tanggung jawab, bukan dengan tidak bertanggung jawab. Berapa tahun yang lalu ketika kita mengambil kebijakan untuk go green, yaitu mengurangi sampah plastik di gereja. Maka banyak orang berkata, Pak, untuk apa kita memperhatikan hal yang remeh-temeh ini? Bukankah seharusnya gereja memperhatikan hal-hal yang rohani saja? Hari ini saya mau jawab, sesungguhnya apa yang kita lakukan itu adalah hal yang alkitabiah. Disinilah bentuk tanggung jawab kita terhadap amanat Tuhan, di mana kita diminta untuk menguasai bumi, menaklukkannya dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, dimanapun kita berada sebagai orang percaya, kita memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan di mana kita ada. Karena itulah goal yang pertama, mengapa Tuhan menciptakan lembaga pernikahan itu. Yang kedua, di dalam Maleakhi kedua ke-15, maka Tuhan menciptakan lembaga pernikahan supaya kita menurunkan keturunan-keturunan yang ilahi, yang memiliki karakter-karakter ilahi. Itulah goal kedua. Dari ayat ini maka kita tahu para orang tua bagaimana caranya kita membesarkan anak-anak. Banyak orang berpikir ketika kita membesarkan anak dengan menyediakan sandang pangannya, dengan menyediakan pendidikannya, bahkan menyediakan masa depannya dengan mewarisi apa yang kita miliki, itu sudah cukup. Maka kita disebut orang tua yang berhasil.
Kembali pada firman Tuhan. Kembali. Di mata Tuhan, orang yang Tuhan berhasil. Bukan hanya orang tua yang sanggup menyediakan semua diperlukan oleh anak-anaknya. Tetapi orang tua yang berhasil di mana Tuhan adalah orang tua yang juga berhasil mendidik anaknya memiliki karakter-karakter ilahi. Amin. Hari ini jangan puas Bapak, Ibu-Ibu. Kalau kita telah menyediakan semua diperlukan oleh putra-putri kita. Di mata Tuhan, goalnya adalah kita mendidik mereka menjadi anak-anak yang penuh dengan karakter-karakter ilahi. Itulah yang berhasil di mata Tuhan. Kalau kita berbicara Tuhanlah yang mempunyai inisiatif di lembaga pernikahan. Dengan kata lain, Tuhan pasti sangat peduli dengan keluarga. Tuhan tidak ingin satu keluarga pun yang gagal, yang tidak berhasil. Tuhan tidak ingin keluarga kita satu pun dari akal kita yang gagal. Semua ingin Tuhan berhasil. Oleh karena itulah Tuhan menaruhkan aturan-aturan dalam rumah tangga kita. Supaya kita bisa berhasil. Percayalah Bapak Ibu adik sekalian, sesuatu yang tanpa aturan itu akan kacau. Sesuatu yang tanpa aturan itu akan sangat-sangat tidak enak dipandang dan tidak indah. Tetapi sesuatu karena aturan jadi indah dan tidak kacau. Tadi pagi saya saksikan pertandingan sepak bola yang bisa membawa orang begitu banyak, satu stadion histeris. Mengapa begitu? Karena dalam pertandingan itu ada aturan. Itulah membuat semua itu teratur dan indah untuk dilihat. Demikian juga keluarga, Pak. Tanpa aturan maka keluarga kita akan kacau. Aturan apa sih yang taruhkan Tuhan dalam keluarga sehingga keluarga bisa tenang? Bukan aturan yang sulit Bapak Ibu, tidak. Tetapi aturan yang sangat amat sederhana. Yang pertama, Efesus 5:25 berkata demikian, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Aturan pertama-tama yang sangat-sangat amat sederhana yang Tuhan taruhkan dalam keluarga adalah maka seorang suami harus mengasihi istrinya. Mengapa seorang suami harus mengasihi istri? Kita kembali melihat bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Bagaimana Tuhan menciptakan wanita. Waktu masih kecil, saya sekolah di sekolah Kristen. Saya bertemu dengan seorang anak yang penuh rasa ingin tahu. Ketika guru agama saya memberitahu bahwasanya Allah menciptakan wanita dari tulang rusuk pria. Saya bertanya-tanya terus. Mengapa Tuhan memakai tulang rusuk? Bukankah Allah itu maha besar? Allah itu maha kuasa, bisa melakukan apapun. Artinya bisa menciptakan seorang wanita dari organ tubuh dimiliki oleh pria dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Tetapi mengapa harus tulang rusuk? Seiring bertambahnya dewasa saya baru mengerti. Ternyata organ tubuh yang paling dekat dengan hati adalah tulang rusuk. Tidak ada organ tubuh yang lebih kedekatannya lebih daripada tulang rusuk. Di sini lama kita mengerti. Bagi seorang pria, istri adalah orang yang paling dekat dengannya. Istri adalah seorang yang paling dia kasihi. Seperti yang mengasihi dirinya sendiri. Hari ini bapak-bapak, ayo periksa. Siapakah yang paling dekat di hatimu? Kalau bukan istri kita hari ini yang paling dekat dengan kita, Mbak. Kembali pada firman Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Amin. Dari cara Tuhan menciptakan seorang wanita, maka kita tahu betapa telitinya Tuhan. Betapa seriusnya Tuhan menciptakan lembaga perkawinan. Maka semenjak ketika wanita itu dijadikan, Tuhan telah merancangkan lembaga pernikahan begitu detail, begitu teliti. Tuhan tidak menciptakan lembaga pernikahan itu karena iseng, Mbak, tidak. Tetapi penuh dengan rencana. Amin. Mari Bapak-bapak, sekali lagi,
Hari ini, apakah istri kita adalah orang yang paling dekat dengan kita? Orang yang paling kita kasihi. Amin. Tetapi untuk menjadi sebuah keluarga yang Shekinah, di mana kemuliaan Allah, hadirat Allah berkenan tinggal bersama kita. Seorang laki-laki tidak hanya cukup mengasihi istrinya, tetapi seorang suami, seorang laki-laki juga harus mengambil peran yang lain dalam rumah tangga. Maka ia harus menjadi seorang raja, imam dan nabi bagi keluarganya. Inilah yang dilakukan oleh Ayub. Banyak orang mengenal Ayub semua sekedar seorang yang luar biasa imannya. Tetapi hari ini saya beritahu, Ayub juga seorang yang berhasil dalam keluarga. Ayub meninggal dalam kemuliaan di umur yang lanjut dan anak-anaknya sangat diberkati. Di mana kuncinya? Karena Ayub itu bukan hanya menjadi raja bagi rumah tangganya. Yang artinya Ayub bukan hanya menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, yang menjaga, yang mencukupi semua diperlukan keluarganya. Tetapi ia juga menjadi nabi dan imam, membawa anak-anaknya itu beribadah, mencari wajah Tuhan, mencari firman Tuhan, dan menuntun mereka dalam takut akan Tuhan. Dari mana kita tahu? Ayub ayat pertama ke-5 berkata demikian. Setiap pagi apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bahkan sebanyak jumlah anak sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku telah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hatinya. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Garis bawah senantiasa. Firman Tuhan memberitahu kita, setiap pagi setelah anaknya berpesta, maka Ayub datang membawa anaknya ke Tuhan. Ayub mempersembahkan korban-korban bakaran sebanyak jumlah anak-anaknya untuk memperdamaikan anak-anak dengan Tuhan. Karena dalam hati berpikir, jangan-jangan semalam anakku telah menghujat Tuhan, telah menyalahi Tuhan. Ayub membuat mereka datang dekat kepada Tuhan, memperdamaikan mereka, dan membawa mereka masuk untuk beribadah pada Tuhan. Inilah tidak dilakukan oleh Daud. Seorang raja yang besar, seorang yang berkuasa sangat amat, seorang yang kaya, seorang panglima yang tidak pernah kalah dalam peperangan, yang begitu ditakuti. Seorang biduan pemazmur yang luar biasa diberkati. Tetapi seorang yang gagal dalam keluarga. Anak Ayub itu Bapak Ibu saling menghabiskan satu sama lain. Amin. Bahkan anaknya bernama Absalom itu menjadi musuh yang hampir merenggut nyawanya. Di mana kelemahan daripada Daud? Daud hanya menjadi raja bagi rumah tangganya. Dia mencukupi, ia melindungi keluarganya. Tetapi tidak pernah dicatat dengan tegas bagaimana Daud itu membawa anaknya beribadah, mencari wajah Tuhan. Bagaimana ia membawa anak datang kepada Tuhan. Bagaimana ia menuntun anaknya dalam takut akan Tuhan. Secara sandang pangan, secara kebutuhan anak-anak Ayub tidak kekurangan apapun, bahkan berlimpah. Tetapi dalam takut akan Tuhan, ini masalah keluarganya. Disinilah kegagalan Ayub. Maaf Daud. Dari Ayub maka kita tahu jabatan seseorang, nama besar, kekuasaan seseorang tidak akan menjamin keberhasilan dalam keluarga. Tetapi perilaku dalam rumah tangga itu akan menentukan keberhasilan satu rumah tangga. Bapak Ibu, kalau dibandingkan antara Ayub dengan Daud, Ayub bukan apa-apa dibandingkan dengan Daud, bukan apa-apa. Tetapi Daud bisa berhasil di luar, tapi gagal di rumah. Ayub dia berhasil di luar, dia juga berhasil di rumahnya. Bapak Ibu kasih Tuhan, terutama bapak-bapak, ayo renungkan. Jangan hanya ingin mengambil peran sebagai raja di dalam rumah kita saja.
Tetapi kita juga mengambil peran sebagai nabi dan imam bagi keluarga kita. Apa yang terjadi ketika seorang laki-laki hanya ingin menjadi raja, tidak mau mengambil peran imam dan nabi? Saya mau beritahu, anak-anak kita, istri kita jadi korban. Rumah tangga kita akan tanda kutip seperti neraka, tidak pernah tenang. Mengapa? Raja itu hanya berbicara tentang perang. Raja itu hanya berbicara tentang pedang. Raja itu hanya berbicara tentang pentung. Mengapa begitu banyak kekerasan terjadi di rumah tangga? Ini kuncinya. Karena laki-laki itu hanya ingin jadi raja, Pak. Tidak mau jadi imam dan nabi. Saya percaya ketika seorang laki-laki, dia bukan hanya menjadi raja, tetapi menjadi imam dan nabi dalam rumah tangganya. Tidak pernah ada kekerasan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Amin. Saya berdoa dengar bapak-bapak, mohon maaf. Mungkin kita tidak sempurna selama ini dalam kehidupan rumah tangga kita. Tapi ketika firman itu diberitakan, mari kita berubah. Kita hari ini, mulai saat ini, kita berdekat. Kita bukan hanya raja, tapi imam dan magbi bagi anak-anak dan istri kita. Sehingga Tuhan itu berkenan tinggal diam di tengah-tengah rumah tangga kita. Beri tepuk tangan beri bagi Tuhan. Sing haleluya, sing haleluya, sing haleluya Tuhan. Sing haleluya, sing haleluya, sing haleluya. Peraturan pertama. Bagaimana dengan aturan kedua? Maka aturan kedua Efesus 5:22 berkata demikian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Yang kedua, perintah yang sangat amat sederhana juga. Seorang istri harus tunduk pada suami. Mungkin kita bertanya mengapa seorang wanita, seorang istri harus tunduk pada suami. Kembali lagi kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan wanita. Tulang rusuk itu tidak berada di atas kepala, ibu-ibu. Tidak. Artinya, sebagai seorang istri maka kita tidak boleh untuk memerintah suami kita, menginjak-injak istri kita, suami kita. Itu tidak diperkenankan sama sekali. Apapun keadaan suamimu. Biasanya kita lihat, seorang istri akan menghormati tunduk pada suami kalau suaminya masih kuat, masih sehat, masih menjadi kepala tulang punggung keluarga. Tetapi seiring dengan karirnya, seorang istri semakin bertambah besar, income-nya bertambah besar, maka seorang istri mulai kehilangan respect kepada seorang suami. Maka wanita, seorang istri akan kehilangan hormat kepada suami. Disinilah sumber petaka itu terjadi di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan tidak mengizinkan bagaimanapun seorang wanita itu memerintah suaminya. Apalagi bertindak sewenang-wenang pada suami. Apa sih yang terjadi ketika seorang wanita tidak tunduk, tidak menghormati suami? Percayalah Bapak Ibu, suami kita tidak akan pernah dihormati di luar. Saya banyak melihat bagaimana seorang laki-laki mengapa tidak dihormati di masyarakat. Tidak dihormati di dalam pergaulan. Kuncinya karena di rumah sendiri istrinya tidak menghormatinya. Hari ini ibu-ibu kalau engkau ingin melihat suamimu dihormati di luar. Dihargai orang, hormatilah suamimu, tunduklah. Selama suamimu tidak dihargai, dihormati di luar, jangan harap harkat martabat keluargamu akan terangkat, hidupmu berubah. Oh, jangan harap. Bukan hanya itu saja, ketika seorang istri tidak tunduk, tidak hormat suami, maka nama Tuhan juga akan dihujat. Saya berkesaksian. Di awal pelayanan saya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada seorang bapak yang datang, marah besar. Dia berkata, Pak, apa sih yang diajarkan oleh gereja? Ajaran apa sih yang diberikan oleh gereja? Istri saya dulu memang masalah. Tetapi sekarang lebih lagi bermasalah.
Lebih suka bertengkar, lebih lagi suka itu mengajak berantem, Pak. Apa sih yang diajarkan? Bagaimana sih Tuhannya orang Kristen itu? Mengapa jemaatnya bisa begitu? Semakin beribadah, semakin buruk perilakunya. Ayo ibu-ibu. Bagaimana sih kita melayani? Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Cukup dengan cara hidup kita. Bagaimana kita mengurus rumah kita, rumah tangga kita. Hanya itu saja engkau lakukan, nama Tuhan akan dimuliakan. Dengan cara seperti itulah wanita-wanita kudus itu memberitakan Injil Tuhan. Amin. Ibu-ibu, Tuhan tidak mengizinkan bagaimanapun keadaan suamimu, engkau memerintahnya. Apalagi engkau sewenang-wenang, sebab engkau adalah tulang rusuk. Ayo ibu-ibu, katakan kiri kanan, engkau tulang rusuk. Haleluya. Amin. Kembali dari hal ini maka kita tahu betapa detailnya Tuhan itu merencanakan rumah tanggamu dan rumah tanggaku dan rumah tangga semua orang. Tetapi ibu-ibu, untuk mencapai sebuah keluarga yang Shekinah di mana kehadirat Tuhan itu berkenan tinggal, maka seorang istri tidak cukup juga hanya tunduk kepada suami. Maka istri juga harus mengambil peran, yaitu peran menjadi istri yang cakap. Bagaimana sih istri yang cakap? Amsal ke-31 memberitahu kita. Yang pertama, istri yang cakap adalah istri yang selalu berbuat baik pada suami, tidak berlaku curang. Istri yang cakap adalah istri yang rajin mengurus rumah tangganya, bukan rumah tangga orang lain. Tadi pagi saya katakan suka tidak suka saya mau beritahu. Ada banyak suami yang datang mengeluh bukan karena pekerjaannya, bukan karena karirnya, bukan karena usahanya, bukan karena keuangannya, Pak. Mereka mengeluh karena istrinya. Dengar ibu-ibu, ketika suamimu terbeban di rumah, maka prestasi suamimu, performance suamimu di luar dalam kerja, dalam hal apapun akan turun. Ia tidak akan bisa bekerja maksimal. Saya tahu saya seorang suami. Kalau rumah tangga saya terlalu banyak masalah, saya tidak akan mungkin bisa mengurus pekerjaan Tuhan. Nggak mungkin. Amin. Nggak akan mungkin. Oleh karena itu mari ibu-ibu jangan menjadi batu sandungan bagi suami kita. Sehingga suamimu itu memiliki performa yang baik. Ia bisa bekerja dengan maksimal, bisa memberikan berkat bagi keluarga. Amin. Jadilah istri yang cakap, selalu berbuat baik pada suami. Rajin mengurus rumah kita sendiri. Tidak sibuk dengan rumah tangga orang lain. Itulah wanita yang cakap. Dan apa sih yang akan diberikan oleh seorang wanita cakap bagi keluarganya? Amsal 3 memberitahu. Yang pertama, suaminya tidak kekurangan keuntungan, selalu beruntung. Hari ini kalau suami kita gagal melulu, jangan cepat marah pada suami, periksa. Mungkin kita belum cukup cakap sebagai istri. Amin. Yang kedua, maka dikatakan ketika seorang istri cakap, suaminya akan dikenal di pintu gerbang. Bapak Ibu adik sekalian, dulu pintu gerbang itu adalah tempat berkumpul orang-orang yang terhormat, orang-orang terpandang. Hanya orang seperti itulah yang bisa berada duduk di pintu gerbang. Yang artinya ketika engkau menjadi seorang istri yang cakap, maka suamimu akan dipandang, dihormati di luar. Percayalah ketika suamimu dihormati di luar, maka harkat martabat keluarga akan naik dan hidupmu akan berubah. Amin. Amin. Saya berdoa di tempat ini. Ini semua istri yang cakap. Suamimu akan dikenal di luar sana. Sing haleluya, sing haleluya, sing haleluya.
Apa sih yang didapat bagi dirinya sendiri ketika seorang istri itu cakap? Di ayat terakhir maka dikatakan, maka anak-anaknya akan memuji-muji dia. Bahkan suaminya akan berkata, begitu banyak wanita berbuat baik, tetapi engkau melebihi mereka. Suaminya akan memujinya. Ibu-ibu, kapan sih terakhir suamimu memuji-mujimu? Masih ingat? Kalau udah lama sekali suami tidak memuji-muji, kembali pada firman Tuhan. Mungkin kita kurang cakap. Saya sering berkata, pujian dari seorang suami yang dikasih, yang tercinta adalah nyanyian yang paling merdu di telinga istri yang setia. Amin. Amin. Jadilah istri yang cakap. Peraturan kedua. Peraturan ketiga. Maka dikatakan demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Peraturan yang ketiga yang juga sangat amat sederhana adalah anak-anak harus menghormati orang tua. Ayo anak-anak muda, mau gak engkau bahagia? Mau gak engkau punya umur yang panjang menikmati hari-hari yang baik? Percayalah semua engkau dapat memulai dari hormatmu kepada orang tua. Ketika engkau tidak menghormati orang tua, percayalah upaya usahamu untuk membahagiakan hidupmu, menikmati hari-hari baik tidak akan berhasil. Kita telah mendengar begitu banyak kesaksian bagaimana seorang anak ketika punya hubungan tidak baik dengan orang tua. Bagaimana pahitnya hidup mereka, gagal melulu. Tetapi ketika ia mulai memperbaiki hubungan dengan orang tuanya, maka semua itu berubah. Percayalah anak-anak muda, segala daya upayamu untuk membahagiakan hidupmu, apapun kau lakukan untuk meniti hari-harimu, engkau tidak akan bisa berhasil ketika engkau tidak menghormati orang tuamu. Saya banyak melihat, berapa anak-anak muda dengan usia yang sangat amat muda terenggut hidupnya dari muka bumi ini dengan cara yang tragis karena tidak menghormati orang tua alias durhaka. Saya tidak tega menyaksikan semua ini, bagaimana tragisnya Pak hidup mereka, tidak tega. Banyak orang berkata ini kebetulan saja Pak, tapi sebagai hamba Tuhan saya berkata ini bukan kebetulan, ini adalah pelanggaran hukum Tuhan. Amin. Sebaliknya maka bapak-bapak kita orang tua, Tuhan perintahkan kita jangan membangkitkan amarah dalam hati anak-anak kita. Jangan membuat mereka pahit hati. Amin. Hari-hari ini ayo kalau anak-anak kita mulai melawan, membangkang, tidak taat. Jangan cepat marah bapak-bapak, ibu-ibu. Kita periksa mungkin kita yang menyebabkan semua itu. Zaman ini tidak ada lagi lah zaman orang tua yang arogan seperti dulu. Kita orang tua pasti benar, anak pasti salah. Nggak ada zaman itu lagi Pak, nggak ada. Anak-anak sekarang tidak bisa menerima Pak pendapat seperti ini, enggak lagi. Mereka begitu cerdas, mereka begitu pinter Pak, nggak ada lagi. Tadi pagi saya katakan anak-anak saya mulai bertambah dewasa. Saya mulai hati-hati. Jangan-jangan saya menyebabkan hubungan kami tidak baik. Jangan-jangan saya membuat mereka itu berpaling. Jangan-jangan kesalahan itu bermula dari saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari. Jangan sampai apa yang dialami oleh anak kita karena itu akibat dari kita Pak. Banyak merenung Pak. Banyak hati-hati bersikap dengan anak-anak kita. Jangan membuat mereka pahit hati. Jangan bangkitkan amarah mereka Pak. Amin.
Amin. 3 aturan yang sangat amat sederhana, Pak. Ketika kita sungguh-sungguh lakukan, maka Tuhan menjamin keluarga kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Dan Tuhan akan berkenan tinggal tengah-tengah kita. Tetapi di 3 aturan ini, satu pihak saja melanggar, Pak. Satu pihak saja melanggar, entah pihak manapun, maka rumah tangga itu akan rusak. Maka rumah tangga itu akan gagal, Pak. Tidak peduli siapapun. Saya berdoa di tempat ini. Biarlah suami itu mengasihi istri. Aturan yang pertama, istri tunduk pada suami. Yang kedua, anak-anak menghormati orang tua. Dan orang tua tidak memahitkan hati anak. Itu yang ketiga. Keluarga kita akan diberkati oleh Tuhan. Beri tepuk tangan meriah bagi Tuhan. Sing haleluya, sing haleluya, sing haleluya, the Lord. Sing haleluya, sing haleluya, sing haleluya, the Lord. Ayat yang terakhir, Matius 18, 19, 20. Saya bacakan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di bumi ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita rindu Tuhan di tengah kita, amin. Banyak orang berkata, yang dimaksudkan oleh Tuhan di ayat ini adalah 2-3 orang adalah antara kita dengan pendeta kita. Kita dengan penatua gereja. Kita dengan hamba Tuhan. Ketika kita berdoalah maka Tuhan hadir. Dengar. Yang Tuhan maksudkan juga 2-3 orang ini adalah antara kita dengan keluarga kita. Antara kita dengan istri kita. Antara kita dengan anak-anak kita, Pak. Inilah goal ketiga, Pak. Mengapa Tuhan menciptakan lembaga pernikahan, yaitu supaya kita punya teman berdoa. Dan ketika kita berdoa, Tuhan itu mau datang tinggal dengan kita, Pak. Dari sini dengar Bapak-bapak. Istri kita bukan seperti asisten rumah tangga Tuhan berikan pada kita untuk mengurus hidup kita, tidak. Tetapi mereka akan mendoa yang Tuhan berikan pada kita. Demikian juga istri-istri suami kita itu bukan pegawai yang Tuhan berikan kepada engkau. Yang bekerja untuk mencukupi, yang menafkahi hidupmu. Ia juga teman doamu supaya engkau berdoa. Tuhan hadir. Demikian juga bapak-bapak. Anak-anak kita bukan beban hidup kita. Oh tidak. Tetapi mereka adalah teman doa yang Tuhan berikan. Supaya ketika kita berdoa, Tuhan itu hadir tinggal bersama dengan kita. Saya berkesaksian terakhir. Ketika awal pertobatan hidup kami diguncang, Mbak. Kami memang kesulitan yang luar biasa. Saya hanya berkata pada istri, jangan takut. Jangan takut. Kalau kita tetap sehati, saling mengasihi. Jangan takut. Apapun terjadi, jangan takut. Sebab ketika kita berdoa, maka Tuhan pasti hadir. Kalau Tuhan hadir, maka segala perkara apapun dapat kita tanggung dalam Tuhan yang memberi kita kekuatan. Kalau Tuhan itu hadir, maka apapun yang dihadapi, maka pasti ada jalan keluarnya. Ini ayat menyelamatkan hidup kami, Pak, di masa sulit. Karena ayat inilah sampai hari ini, setiap malam kami sekeluarga masih terus berdoa. Amin. Amin. Percayalah kalau engkau keluarga bersatu hati, apapun yang terjadi, engkau tidak perlu takut. Sebab ketika engkau berdoa, Tuhan akan hadir tengah-tengah rumah tangga. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin.